Lia bisa-bisanya kau mengandung anak haram. Sungguh tidak tahu malu. Ayah, pasti di hari dia mabuk itu dan tidak pulang semalaman, dia begitu tidak jaga diri. Bagaimana kalau mempengaruhi pernikahanku? Dasar putri tidak berbakti. Gugurkan anak harammu itu. Dulu kau punya anak haram ini di belakang ibuku. Kau gugurkan dia, kugugurkan kandunganku. Nya, keluarga Tan tidak pernah memiliki putri sepertimu lagi. Syukurlah. Ini yang kuharapkan. Ini anak kembar, sangat mirip denganmu. Sama sepertimu, ada tahi lalat di lehernya. Pak Ben. Sudah kau selidiki apa wanita yang ada pada malam itu belum ditemukan? Perawat, mana anak kembarku? Maaf, kedua anakmu mengalami cacat bawaan setelah menangis kehabisan tenaga. Ini kedua anak itu. Sekarang sudah kuantarkan. Sudah bisa berikan uangnya padaku, kan? Hati-hati, silakan datang lagi. Pak Tony, tunggu sebentar. Penjualanku tertinggi lagi di bulan ini. Apakah bonus 160 jutaku bisa dicairkan dulu atau tidak? Boleh kalau mau cairkan. Tapi kapan kau mau menikah denganku? Saat itulah aku mencairkannya. Aku bisa menikahimu, tapi entah suamiku setuju atau tidak. Apa? Kau punya suami? Di mana aku mencari suami? Pak Ben, ini selebaran yang ditempel Tuan Wozi di seluruh kota. Mencari ibu dengan hadiah 1 miliar. Uzi, apa kau mau dipukul lagi? Masalah yang bisa diselesaikan dengan uang bukanlah masalah. Coba lihat dirimu, sudah 30 tahun belum menikah. Membuat aku dan Wina yang masih kecil malu saat berada di TK. Oke, Uzi, uang jajanmu bulan ini hangus lagi. Jika ayah tidak beri aku banyak cinta, ayah harus beri aku banyak uang. Jika tidak ada apapun, aku tidak akan punya ayah sepertimu. Kak Wozi, tunggu aku. Kenapa masih berdiri? Kejar, kejar, kejar. Hanya mau Wina. Ayo. Aku tidak mau Wozi. Kejar. Kejar! Ayo, jangan lari. Hei! Dasar kau! Berhenti! Kalau kau lari lagi, aku akan lapor polisi. Kau menculik anak di siang hari bolong. Ibu! Ayah, akhirnya kami menemukan ibu. Ayah. Maaf, aku salah paham. Seperti kata pepatah, tidak kenal maka tak sayang. Ibu, ayahku kurang dewasa. Aku hukum diriku minum segelas. Kenapa kalian panggil aku ibu? Saat bermimpi di malam hari, ibuku itu terlihat sepertimu. Aku dan Kak Wozi mimpinya sama, karena kami kembar. Anak kembar. Dulu, aku juga punya sepasang anak kembar. Perawat, mana anak kembarku? Maaf, kedua anakmu mengalami cacat bawaan setelah menangis kehabisan tenaga. Ibu, berapa usiamu? Pria seperti apa yang ingin kau nikahi? Uzi, Orang dewasa jangan menyela saat anak kecil bicara. Ibu, bagaimana dengan pria ini? Tingginya 180 cm. Dia orang lokal, punya pekerjaan mapan, dan sudah cerai dengan 2 anak. Jarang ada wanita di sisinya. Bukankah itu ayahmu? Uzi, kau minta dipukul lagi ya? Pria tidak boleh main tangan. Begitu caramu mendidik. Ibu, ayah cuma bilang, dia tidak pernah memukul kami. Apa hakmu membahas konsep didikan denganku? Kau pernah punya anak? Uzi, Wina, mari kita pergi. Hei! Maukah kau menikahiku?
Dengan begini, bukankah aku sudah punya anak? Lia, aku membelikanmu pakaian dan sepatu sampai kartuku melebihi limit. Kenapa kau masih memblokirku? Oh iya, maaf. Aku urus masalah pribadi dulu. Ayo. Ternyata wanita matre. Ayo, sekarang duduk lagi. Duduklah. Lia, akhirnya aku menemukanmu. Sudahlah. Jangan berlagak begitu. Kita baru kenal 3 hari. Jangan bertingkah. Kau sudah punya istri tapi masih menggodaku. Kalau sudah tahu kenapa masih pakai kartu kreditku? Untuk menghukummu. Hadiahmu itu sudah kukirim ke istrimu. Ya. Kelak, kalau kau menggangguku lagi, hati-hati aku bersikap kasar padamu. Jadi, bagaimana pendapatmu tentang pernikahan? Uzi, ajak Wina beli es krim. Boleh menikah, tapi kukatakan padamu, aku tidak punya uang. Dilihat dari pakaianmu, tidak terlihat seperti kekurangan uang. Ini seragam perusahaanku. Aku sopir CEO. Penghasilanku 16-18 juta per bulan. 16-18 juta? Itu lebih tinggi dariku. Bukan 16-18 juta, tapi 16.000 sampai 18 juta. Penghasilanku bulan lalu saja hanya 7 juta. Sebenarnya penghasilanmu lumayan bagus. Apa kau punya rumah? Ada, di kompleks Cemara, tapi yang paling kumuh. Tipe yang paling kecil itu tidak bisa ditinggali 4 orang. Komplek Cemara? Itu komplek di distrik sekolah di pusat kota. 1 perseginya 200 juta. Yang kecil berukuran 200 meter persegi. Seorang sopir, bahkan seorang CEO juga tidak bisa menghasilkan sebanyak itu. Karena sudah bahas soal ini, aku akan jujur padamu. Aku tidak punya rumah, dan aku punya kelakuan yang sangat bermasalah, yaitu suka membuang. Kebetulan. Aku juga suka membuang. Aku ini staf penjualan. Orang miskin itu tidak menakutkan. Ambisi kita tidak boleh miskin. Suatu hari nanti semua bualan kita pasti bisa terwujud. Apa? Aku akan katakan kondisiku ya. Aku staf penjualan toko sepatu. Setiap bulan punya gaji 6 juta. Kalau bekerja dengan giat bisa sampai 20 juta. Tidak punya rumah atau mobil. Kita ini termasuk pasangan yang cocok. Bukan, aku... Diam. Kau bisa pertimbangkan dengan teliti. Staf penjualan yang baik akan memberikan waktu yang cukup kepada pelanggan untuk mempertimbangkannya. Kalau ayah tidak mau menikahi ibu, aku akan mogok makan, tidak mau minum susu. Aku mau mati kelaparan saja. Terserah kau mau minum atau tidak, Bibi Sri. Sudah puas kan? Aku tidak paham. Apa kau akrab dengan wanita itu? Apa kau lupa pengasuh waktu kalian kecil memasukkan obat tidur di susu dan menculik kalian, lalu meminta uang dariku? Bagaimana kalau hal itu terjadi lagi? Wina, ada apa? Apa ayah menakutimu? Maaf ya, maaf. Aku lapar, mau minum susu. Minumlah sayang. Susunya di sini. Tidak mau. Kata Kak Wozi, aku tidak boleh minum susu kalau kau tidak mau menikahi ibu. Wozi, kau provokasi Wina lagi. Ayah pilih saja, mau putrimu atau harga diri ayah yang tidak berguna. Ayah menikah. Ayah menikah, oke? Tapi ayah punya permintaan. Kalian tidak boleh beritahu dia kalau ayah sangat kaya. Ayah harus perhatikan dulu apakah dia tulus kepada kalian. Sepakat. Bocah tengik. Kak Wozi, apa kita harus pura-pura miskin? Aku masih punya uang saku untuk membeli permata besar untuk ibu. Kau bodoh. Apakah uang miliaran kita termasuk uang? Kita harus jadikan mereka berdua. Dengan begitu, seluruh uang ayah akan jadi milik ibu. Iya. Siapa kau? Aku, Bob. Bob siapa? Suamimu. Simpan nomorku. Yang benar saja. Orang terkaya di kota Carat, demi 2 anaknya, terlibat dalam hal seperti ini. Ini juga salahku. Kalau bukan 5 tahun lalu, aku memaksamu minum dan membuatmu diberi obat, sampai tanpa sebab menjadi ayah, juga tidak akan jadi seperti ini. Yang benar saja. Dia pria yang sudah pernah menikah, punya 2 anak. Kondisinya juga biasa saja. Kenapa kau menikahinya? Sebenarnya dia cukup tampan. Terutama dia punya sepasang anak kembar. Usianya 5 tahun. Kalau anakku masih hidup... Hentikan. Kau harus rahasiakan hal 5 tahun lalu itu. Ada banyak pria yang keberatan dengan itu. Kenapa dia keberatan? Dia juga punya 2 anak. Aku saja tidak keberatan. Karena ini pernikahan keduanya. Setidaknya harus ada 15 meja perjamuan, kan? Tidak boleh kalah dengan istri pertamanya. Mengenai mahar, berencana minta berapa?
Aku hanya hidup bersamanya, tidak perlu begitu perhitungan. Pria yang sudah menikah, kalau uangnya tidak kau belanjakan, dia akan belanja untuk wanita lain. Begini saja, katakan padanya sekarang kau mau pergi belanja. Benar. Memang ada yang mau kubeli. Sudah sana cepat. Cepat, segera ke mall. Lihat, kelicikannya sudah mulai muncul. Aku mau keduanya, tolong bungkuskan buat aku ya. Ternyata kau hari ini datang untuk membeli hadiah mereka. Iya, pertama kali menjadi ibu, aku harus beri hadiah pertemuan untuk mereka. Bu, berapa? Totalnya 2,4 juta. Aku beli 2, bisa dapat diskon? Tidak bisa. Kita sama-sama staf penjualan. Tokoku di sebelah yang menjual sepatu. Lain kali kalau kau datang, ku beri kau diskon. Dan ku beri 2 sol gratis. Baru 2,4 juta. Kalau tidak mau bayar ya sudah. Tunggu. Ku beli. Gesek kartuku. Biasanya toko ini bisa kasih diskon. Sayangnya aku tidak berulang tahun hari ini. Ibu juga pilih satu. Anggap hadiah dariku. Kulihat yang ini bagus. Tentu saja bagus. Itu kan harganya 300 juta. Yes, semahal itu. 300 juta bukan apa-apa. Keluarkan untuk dicoba ibuku. Kalau tidak mau dibeli, jangan dicoba. Benda semahal itu takutnya tidak bisa ganti kalau sampai lecet. Dan malah bikin malu di depan anak. Ayah, belikan untuk ibu. Oke, ayah belikan. Oh ya, ayah lupa bawa kartu hari ini. Dari sini belok kanan, ada kios di bawah jembatan layang. Itu cocok untuk kalian. Sebungkusnya 10.000. Apakah menurutmu ayahku tidak mampu beli? Siapa yang kau remehkan? Apa yang terjadi? Pak Sony, Halo? Halo, kau manajer toko ya? Istriku suka perhiasan di toko kalian. Tapi aku lupa bawa kartunya. Ku dengar toko kalian ada diskon untuk yang berulang tahun. Kebetulan, ini ulang tahunku. Bisa beri diskon atau tidak? Diskon 10% juga kita tidak mampu membelinya. Apa? Diskon 10% apanya? Sudah, gratis saja. Sebagai hadiah ulang tahun Anda. Semoga semuanya lancar. Hati-hati di jalan. Lain kali datang lagi ya. Pak Sony, kenapa gratis? Kan rugi. Apa kau ini buta? Kau tahu siapa dia? Dia itu Pak Ben, orang terkaya di kota Carat. Jangankan beri dia gelang emas, beri seluruh toko pun boleh. Diskonnya sangat besar ya. Aku akan datang lagi waktu ulang tahunku. Kenapa kau lepaskan? Ini sangat mahal, harus dibungkus kembali. Nanti dijadikan mahar untuk Wina, oke? Baru ratusan juta. Terima saja kalau ini untukmu. Baru ratusan juta? Kau pikir kau orang terkaya di kota Carat? Sombong sekali. Sudahlah, Wozi, Wina. Ibu akan pakaikan kalung berumur panjang, oke? Hei, sini. Tai lalat di leher. Ini punya Wina. Dia juga punya. Ini anak kembar. Sama sepertimu. Ada tahi lalat di leher. Keduanya punya tai lalat. Dari mana asal anakmu ini? Tentu saja dilahirkan sama ibu mereka. Masa aku yang dioperasi sesar? Lalu, di mana ibu mereka? Maksudmu mantan istriku? Setelah cerai denganku, dia belajar desain di luar negeri. Lia, jangan dipikirkan lagi. Mereka punya ibu. Kedua anakmu sudah mati 5 tahun lalu. Halo? Nona Lia, Anda janji untuk melihat rumah dengan 3 kamar. Apa Anda akan datang? Oh iya, tentu. Aku segera datang. Tunggu aku. Ayo, mari kita lihat rumah masa depan kita yang baru. Ayo. Kita? Maksudmu, kita berempat akan hidup bersama? Iya. Apa arti dari pernikahan? Itu berarti 2 orang yang saling menyewa rumah agar lebih terjangkau. Nanti waktu melihat rumah, kau harus bantu aku untuk menawar. Tidak peduli apa kata mereka, kau harus bilang tidak puas atau tidak setuju, oke? Nona Lia, Iya, bagaimana rumahnya? menurutku lumayan. Hanya kamar tidurnya agak terlalu kecil. Apakah sewa bulanannya 6 juta? Suamiku. Iya. Bukankah itu agak mahal? Oh, aku juga tidak puas. Hanya 80 meter persegi, apa bisa ditempati? Ruang tamunya tidak sebesar kamar mandi kita. Dan tidak ada juru masak di dapur. Dengan harga sewa 6 juta, kalian ingin tinggal di istana raja? Jika sikap Anda seperti ini, aku akan pergi. Bukan begitu. Ah. Kusuruh kalian tunjukkan tidak puas, tapi bukan seperti ini. Lihatlah sekarang, tidur di kolong jembatan. Tidak apa, ayah punya rumah di seluruh dunia. Ibu pilih salah satu saja. Apa? Nah, sudah berapa kali ayah bilang padamu, rumah di game Monopoly itu rumah palsu, bukan yang asli. Game adalah game, hidup adalah hidup. Aku juga mencari rumah sebelumnya. Bagaimana kalau kita pergi melihatnya? Oh ya? Iya. Ayo. Ayo.
Wah, sebesar ini baru 6 juta. Tidak perlu 6 juta, hanya 3 juta. 3 juta? Semurah ini. Apa mungkin rumah ini ada hantunya? Asal bicara, rumah ini baru dibeli. Lalu kenapa sangat murah? Karena rumah ini milik mantan bosku. Dia percaya pada Feng Shui. Jadi ada 3 syarat. 1, tidak mau penyewa tunggal. 2, tidak mau orang tua. 3, tidak mau anak tunggal. Syaratnya adalah pasangan suami istri yang tinggal dengan anak kembarnya. Ini sempurna, bukankah? Tidak banyak memenuhi syarat ini. Kita sangat beruntung. Kalau begitu, semua perabotan ini untuk kita pakai. Tentu, tinggal masuk dengan barangnya. Aku harus memasak untuk makanan pertama di rumah baru. Ayo. Ayo, kita bantu bersama. Oke, kita sama-sama. Ini dia, sup iga. Wah. Wah, wangi sekali. Mari sayangku, makan lebih banyak ya. Anak kecil sedang masa pertumbuhan, apa aku juga? Ayo, ini dia, makan lebih banyak ya. Jangan khawatir, nanti ku pakai sup ini untuk masak mie kita nanti, kita makan telur. Itu sangat wangi. Apa itu enak? Iya. Tadi tidak mereka habiskan. Kenapa kau begitu pandai memasak? Aku tidak hanya bisa masak, melancarkan toilet mampet, las barang, buka dan ganti kunci, aku bisa semuanya. Kau bisa begitu banyak hal? Iya. Apa pekerjaanmu dulu? Aku sebelumnya... Sebenarnya kalau mau mahir banyak hal, kau hanya perlu penuhi 3 syarat ini. Pertama, ibumu mati muda. Kedua, ayahmu menikah lagi. Ketiga, ditindas sama ibu tiri. Selama kau penuhi 3 syarat ini, kau akan bisa segalanya. Bukankah ini kisah Cinderella? Ibu, apa kau Cinderella? Kalau begitu, ayah adalah pangerannya. Kau jangan katakan itu. Kita berdua memang mirip Cinderella dan pangerannya. Aku penjual sepatu kaca, kau supir kereta labu. Ayo. Mari pangeran, ku cucikan piringmu. Cinderella, kau duduk saja. Aku yang bereskan. Pak Tony, mari, ini permen pernikahanku. Kapan aku bisa dapatkan 160 jutaku? Kau sudah menikah ya? Tidak apa-apa. Sudah menikah lebih asik. Selama kau bersamaku, bonus 160 juta ini akan jadi milikmu. Jaga sikapmu. Aku merekamnya. Kalau suamiku melihatnya, kau akan tahu rasanya. Aku sudah mencari tahu. Suamimu hanyalah seorang sopir. Kau ditakdirkan bersamaku. Kalau kau berani mendekat, ku hajar kau. Kau meramal istriku ya? Ramalkan untukku. Bagaimana nasibku? Kau hanya orang miskin. Apa yang perlu diramal, ha? Kebetulan. Aku juga bisa meramal. Akan kuramalkan untukmu. Dan kau akan mengalami nasib buruk. Dan akan segera menjadi pengangguran. Kau akan dipukuli sampai babak belur dalam 5 menit. Kau omong kosong. Aku pergi menelpon sebentar. Ada apa-apa hubungi aku. Lia, jangan harapkan 160 jutamu. Pikirkan baik-baik. Mau ganti rugi berapa banyak biaya pengobatanku? Kalau tidak, kalian akan menanggung akibatnya. Halo. Bos. Apa? Aku dipecat. Halo, bos. Bos. Halo. Ada yang membayar kami untuk memberimu pelajaran. Ayo ikut kami. Apa? Kak, kau salah Ayo, orang, Kak. Ikut kami. Kak, kau salah orang. Ayo. Kau sungguh pandai meramal. Pernah belajar sedikit untuk cari nafkah. Kalau begitu, ramalkan aku juga. Kapan aku baru bisa dapatkan bonus 160 juta? Oke.
Uang 160 juta sudah masuk akunmu. Astaga, kau begitu hebat. Mantap. Hanya 160 juta sudah membuatmu sesenang ini. Apa? Hanya 160 juta? Ini benar-benar 160 juta. Tidak disangka istrimu kerja di industri keluarga kami. Tidak mudah kau meminta bantuanku. Kali ini pasti kutangani dengan mantap. Terima kasih. Tidak benar. Kau begitu peduli padanya. Mungkinkah kalian akan melakukannya secara nyata? Jangan mimpi. Hah? Kenapa luka di perutmu belum hilang? Datanglah ke rumah sakitku, nanti ku laser buat menghilangkannya. Baik. Kalian sudah tinggal bersama. Bagaimana dengan hubungan suami istri? Sekarang mana ada pasangan yang melakukan hubungan itu? Kami sudah sepakat untuk tidur terpisah. Ya ampun, jangan-jangan kau bermasalah. Kau benar-benar tidak ingat pria 5 tahun lalu itu. Aku sudah semabuk itu. Masih bisa ingat apa lagi? Aku ingat sedikit. Apa? Sepertinya ada bekas luka kecil di perut bagian bawahnya. Aduh! Tidak apa-apa. Itu sudah tertidur. Iya, baru ku tidurkan. Baik, kalau begitu aku tidur di kamar samping. Oh, baik. Oh. Oh iya, aku di sisi ini, kau di sana. Pria ini tidak berguna, pria yang tidak ada romantisnya, bahkan tidak pandai menggoda wanita. Tampaknya harus kita yang turun tangan untuk membantunya mengejar istri. Ayo. Ibu, aku ingin ibu tidur bersama kami. Bukankah ayah baru saja menidurkan kalian? Kenapa bangun lagi? Tidak apa-apa. Aku akan bawa mereka tidur di kamar utama. Kau tidur di kamar samping. Sudah merepotkanmu. Tidak apa-apa. Ayah, aku juga mau tidur dengan ayah. Oci, apa kau merasa kesabaran orang dewasa tidak terbatas? Memang ayah mengizinkan. Ayah, apa kau mau mendengarkanku? Oh ya, aku akan pergi setelah mereka tidur. Mereka berdua sangat cepat tidurnya. Iya. Kalau ayah kedinginan, dia akan memeluk ibu. Kau masih pintar sekali. Wah, otot dada ini, otot perut ini. Apa yang kupikirkan? Aku memang sudah terlalu lama tidak menyentuh pria. Kenapa dia juga punya bekas luka? Kenapa kau meraba aku? Semalam ku bilang temani anak tidur. Aku tidak bilang temani kau tidur. Kenapa kau tidur di ranjangku? Siapa yang tidur di ranjangmu? Kau lihat selimut siapa yang kau pakai? Oci, kemari! Hei Bob, apa yang kau lakukan? Anak-anak pasti mengambil selimutnya karena mereka kedinginan. Lagi pula, kau adalah suami sahku. Aku bisa saja naik ke ranjangmu kapanpun aku mau. Tahu? Bukankah kau bersikap kasar? Malu sekali. Ayo, ibu buatkan kalian sarapan. Kenapa ranjang bobrok ini begitu keras? Apa bisa terbiasa tidur di kasur ini? Halo? Asisten Shot, ini aku. Belikan kasur merek Hastons. Benar, yang 4,4 miliar itu. Apa ini? Dari mana asalnya? Itu, aku lihat di luar ada yang membuang ranjang. Tuh lihat masih bagus. Bukankah katamu harus rajin berhemat? Jadi aku pungut saja. Ya ampun, kau beruntung sekali. Ibu sungguh mudah dibodohi. Jam Vehrehan. Ini lebih dari 4 miliar kan? Bagaimana kau bisa beli jam tangan semahal ini? Faron apa? Ini hanya 100.000. Aku beli di Piso. Ini barang palsu. Piso? Ya ampun. Harusnya kau bilang. 100.000 bagus sekali. Ini seperti asli. Teman baikku akan segera berulang tahun. Kau belikan satu untukku ya? Itu tidak baik kan? Teman baikmu berulang tahun. Untuk apa beli yang palsu? Siapa bilang mau kasih 1? Aku mau kasih 10. Aku transfer 1 juta buatmu. Nanti merek Vehrehan, Patek. Belikan yang seperti asli seperti punyamu. Terima kasih. Oh.
Sayang, kalian pakai uang ini untuk beli es krim, oke? Ibu akan segera pulang. Iya. Lia, ada tamu. Ah, iya. Selamat datang. Ada yang bisa dibantu? Lia, kenapa kau ada di sini? Kalian kenal? Tidak kenal. Mana bisa tidak kenal? Kalia, kau sekarang bekerja di tempat seperti ini. Sudah semalang ini tidak beritahu aku ayah dan ibu. Kalau kau beritahu aku lebih awal, aku bisa senang beberapa hari lebih awal. Bagaimana? Apa kau sangat menyesali memutuskan hubungan dengan kami? Iya, aku sangat menyesalinya. Harusnya aku meninggalkan tempat itu secepatnya, jadi tidak perlu melihat wajah kalian. Kau terus so tegar saja. Ayah baru saja membelikanku villa di pinggiran kota. Bagaimana? Apa kau sangat cemburu? Kau tidak perlu melaporkan urusan pribadimu padaku. Kalau kau tidak beli sepatu, silakan pergi. Siapa bilang aku tidak beli sepatu? Aku mau kau yang melayani aku. Cepat hubungi ayah. Bilang ibu ditindas orang. Halo, ini 2 model terpopuler. Cobalah. Kalau tidak dicoba di kaki, bagaimana aku tahu ini bagus? Bukankah seharusnya kau bantu aku mencobanya? Oke. Lia, kita berdua belajar desain. Sekarang aku mendesain sepatu untuk orang lain di gedung perkantoran kelas atas. Kau malah berlutut di sini memakaikan sepatu padaku. Kita ini putri dari ayah. Kenapa kau begitu tidak membanggakan? Kedua sepatu ini buatan tangan. Dan hanya dijual ke pelanggan VIP. Harganya agak mahal. Lagi pula, ayahmu sudah membelikanmu villa, uang kecil ini bukanlah masalah. Tentu saja, uang tidak penting. Yang penting aku suka. Bagus kalau suka. Yang ini 56 juta, yang ini 76 juta. Tunggu, aku pertimbangkan dulu. Apa yang kau lakukan? Bukankah kau pertimbangkan lagi? Kukirim ke grup teman SMP agar mereka memilihnya bersamamu. Lihat, semuanya bilang ini bagus. Ya ampun, kau merasa mahal ya? Tidak apa-apa, ku bilang pada mereka kau tidak ada uang untuk membelinya. Siapa bilang tidak punya uang? 132 juta, mau transfer atau gesek kartu? Terima kasih. 2 pasang sepatumu, senilai komisiku selama 2 bulan. Lain kali datang lagi ya. Minggir, jangan menghalangi. Sayang, mari, cepat berdiri. Sakit tidak? Ibu, aku tidak sakit. Ibu? Kenapa aku tidak tahu kalau kau sudah jadi ibu? Ibu dan ayah sudah menikah. Aku dan Kak Wozi adalah anaknya. Ternyata jadi ibu tiri anak orang lain. Lia, kau makin hidup makin mundur. Ibu, tangan Wina bengkak. Kau bahkan tidak baik pada anak-anak. Apa kau masih seorang manusia? Kenapa kalau aku tidak melepaskan dia? Aku bahkan mendorongnya. Kenapa? Lihat apa? Dengan 120, datanglah ke Mall BCA, toko Bata. Anakmu terbuat dari emas? Baru ku dorong sudah telepon 120. Kenapa sok sekali? Panggilan 120 ini. Apa mau Hubungi untuk Kau gila, Lia. Pelanggan adalah ratu. Ratu kepalamu. Apa? Berani tindas anakku. Kukirim kau ke neraka. Pak Ben, Ibu lihat tidak akan terluka kan? Begitu tragis. Kita menang. Yeay. Pak Ben, kau harus berhati-hati. Jangan singgung mulia. KDRT sering terjadi berkali-kali. Menurutku semua CCTV di mall harusnya rusak hari ini. Rusakkah? Hah? Oh, benar. CCTV-nya rusak. Tenang, tidak akan kubiarkan Bulia dalam masalah. Kenapa kau datang? Wina menyuruhku datang untuk menolongmu, tapi kulihat aku ini tidak ada gunanya. Maaf. Sudah buat kesayangan kita terluka hari ini. Tidak apa-apa, wanita jelek itu lebih terluka daripada kita. Kau ini. Masih ada satu urusan, aku tadi terlalu impulsif. Jadi aku kehilangan kerjaan. Aduh, biasa saja. Tidak kerja ya sudah. Kartu gajiku untukmu. Karena sudah menikah, sudah seharusnya pria menghidupi keluarga. Berapa gajimu? Kenapa berlagak jadi CEO dominan? Hai,
Karena kau begitu tulus, aku terpaksa menerimanya. Apa ini? Lukisan asalku. Kau begitu berbakat. Kenapa tidak jadi desainer saja? Malah jadi staf penjualan. Lihat omonganmu. Jadi kenapa kau tidak jadi orang terkaya, malah jadi supir? Memangnya aku tidak ingin. Itu karena mereka tidak mau aku. Ku dengar, belakangan ini ada grup YS yang sedang merekrut asisten desainer. Apa kau mau mencobanya? YS? Perusahaan desain yang berkembang sangat pesat belakangan ini. Yang benar saja. Halo, asisten Son, ini aku. Beritahu cabang perusahaan YS kita. Suruh mereka aturkan posisi asisten desainer untuk Lia. Baik, Pak Ben. Pak Jai dari Properti Raya mau mengajak Anda bertemu di klub maestro malam ini. Baik, aku paham. Bantu aku carikan kerjaan untukku. Suamimu bilang dia yang menghidupi keluarga. Kenapa kau cari kerja paruh waktu? Untuk menghasilkan uang. Kalau tidak menghasilkan uang, tekanan dia terlalu besar untuk menghidupi Ada keluarga. kerjaan paruh waktu, jadi pelayan di klub maestro. Per jamnya 160.000. Apa kau tertarik? Boleh. Gajinya lebih tinggi daripada menjual sepatu. Boleh. Terima kasih Pak Ben atas kunjungannya. Kami berharap dapat bekerja sama dengan grup Asta. Mari, tuang araknya. Halo, arak yang Anda minta? Maaf Pak Ben. Aduh, kau ini. Bob, yang tadi itu Pak Jai dari Properti Raya, kan? Kenapa kau minum bersamanya? Aku mana bisa minum dengan bos besar. Aku hanya menemani minum. Oh ya, bukankah kau sudah jadi pengangguran? Aku pikir ambil kerjaan ini untuk menghidupi keluarga. Katanya aku akan diberi 2 juta setiap minum segelas arak. Orang-orang kaya ini sungguh menindas orang. Tidak benar. Tadi aku sepertinya melihat dia mengelap celanamu. Itu bukan mengelap celanaku. Iya. Dia itu sedang merabaku. Dia mau ambil untung dariku. Apa? Ih, terlalu menjijikan. Mereka ini sangat tidak tahu malu. Ikut denganku. Hei, siapa dari kalian yang paksa suamiku minum? Siapa? Itu dia. Kau meminta suamiku menemani minum ya? Iya, benar. Iya, benar. Aku. Oke, aku minum untuknya. Hei. Aduh. Hei, apa-apaan ini? Aduh. Sudah cukup? Tidak, sudah cukup. Kalau kau berani tindas suamiku lagi, ku hajar kau sampai mati. Aku tidak berani. Segelas arak itu 2 juta. Ayo, berikan. Beri uang. Oh, iya. Ini cukup. Kau beruntung kali ini. Kerja bagus. Besok datang untuk tekan kontrak. Ayo. Baik. Terima kasih, Pak Ben. Sudah berhasil. Apakah kau bisa? Tidak disangka kuat sekali kau minum. Tentu saja. Ku katakan padamu, aku ini dikenal sebagai yang tidak bisa mabuk. Hei. Astaga, dasar. Aku sungguh kagum padamu. Aku belum pernah merawat orang seperti ini sebelumnya. Ayo, minum airnya. Kau ini. Bahar sekali. Kau bisa tidak? Nanti jangan minum terlalu banyak lagi. Ya, apa katamu? Aku bilang, kalau tidak kuat minum, jangan minum. Kau masih mau minum? Mari minum. Mari minum lagi. Hei!
Halo, Asisten John. Kenapa masih belum datang? Kau mau gajimu dipotong ya? Ayah, sudah. Sana. Aku masak sup pereda mabuk. Sarapan ada di atas meja. Kenapakah tiba-tiba begitu peduli padaku? Kau lupa apa yang terjadi semalam? Semalam? Semalam. Aku sudah ingat. Aku dicium anjing semalam. Aduh, sial sekali. Kau urus sarapanmu sendiri. Ya? Apa yang terjadi? Penawaran YS. Aku diterima. Aku bisa jadi desainer. Kalian memang pembawa keberuntungan ibu. Ibu belum mencium ayah. Sih, anjing baru dicium olehnya. Ayah cemburu. Abaikan dia. Ini hari pertamamu bekerja. Aku antar kau pergi. Apa kau pakai mobil dinas untuk keperluan pribadi? Bos, aku telat karena sedikit macet di jalan. Bos? Oh, kau salah dengar. Dia bilang bos, artinya maaf. Asisten John, Anda sebagai asisten CEO, aku hanyalah seorang supir. Bagaimana Anda bisa minta maaf padaku? Benar, meski aku asisten CEO, aku sangatlah sopan. Tidak disangka kau mengenal asisten CEO. Koneksimu hebat juga. Aku masuk dengan begitu lancar. Apa karena pakai jalur koneksi? Mana mungkin. Aku hanya seorang sopir. Aku hanya pandai membuka pintu. Mana tahu cara pakai koneksi. Kau yang hebat. Perusahaan akan berubah. Halo semuanya. Namaku Lia. Aku asisten desainer baru di sini. Mohon bimbingannya. Lia? Lia, kau ada di mana-mana. Kau ini, harusnya aku yang bilang begitu. Kau seorang staf penjualan dengan pendidikan SMA, layak menjadi rekanku. Layak atau tidak, bukanlah keputusanmu. Kalau kau tidak ingin kerja di sini, silakan pergi. Kau... Semuanya, ini klien besar. Pak Surya sudah sampai di bawah sekarang. Cepat bersiap, cepat siapkan diri. Lia, klien besar ini kembali dari luar negeri dan sangat berpengetahuan. Kau nanti kurangi bicara. Jangan sampai tunjukkan kekuranganmu. Kalau kau kacaukan, kau tunggu dikeluarkan perusahaan saja. Jujur saja, aku tidak puas dengan draft desain kalian kali ini. Apa tidak ada pilihan lain? Aku punya alternatif. Lia, kau diam. Pak Doni, dia hanya asisten desainer baru. Pendidikannya hanya sampai SMA, tidak berpendidikan. Sebelumnya pernah menjiplak karya orang lain. Apa benar seperti itu? Benar. Desain ini, aku memang merujuk pada karya orang lain. Didasarkan pada lukisan terkenal dunia, anggur merah dalam gelas. Tumitnya dirancang berdasarkan desain ramping dari gelas anggur merah. Semuanya silakan lihat. Bergairah, melimpah, dan tidak terkendali yang menunjukkan kemuliaannya. Desain ini sangat aku sukai. Ku dengar dari Nona Lia kalau kau merujuknya dari bentuk gelas anggur merah. Mungkinkah kau juga suka minum anggur merah? Apa Pak Doni orang yang sejiwa denganku? Aku punya beberapa anggur merah dengan tahun yang berbeda. Terkadang aku minum segelas, inspirasiku akan muncul. Jarang bertemu orang yang begitu memahamiku. Nona Lia, selamat bekerja sama. Terima kasih. Tentu kami senang bisa bekerja sama dengan Pak Doni. Oh ya, Lia,
Tadi katamu di rumahmu ada anggur merah dengan tahun yang berbeda. Bagaimana kalau kau undang Pak Doni untuk makan di rumahmu dan sekalian mencicipi anggur merahmu? Rumahku terlalu berantakan. Aku takut Pak Doni akan terkejut. Mana bisa, Pak Doni tidak akan mempermasalahkan hal sepele ini. Kau tidak ingin kami pergi, apakah karena rumahmu tidak ada anggur merah dan kau mencoba menipu Pak Doni? Mana bisa. Pak Doni, aku akan menelepon suamiku dulu untuk memintanya membereskan rumah. Maaf merepotkanmu. Lia, kali ini kulihat bagaimana kau akan menghadapinya. Halo, Bob. Ibu, ayah pergi dinas. Wozi, Wina, ada klien besar mau datang ke rumah jam 6 sore. Nanti kalian jangan buka pintunya ya. Karena ibu tidak punya anggur merah untuk layani mereka. Aku tahu. Apa ibu dalam masalah? Tapi kita bukanlah anak berusia 3 tahun. Kita bisa bantu ibu. Pak Liam, ibu dalam masalah. Cepat bantu aku. Halo Tuan Wozi. Kalian hanya punya waktu 1 jam. Cepat bergerak. Anggur merah 4 miliar diletakkan di baris paling atas. Jangan menaruh apapun di bawah 200 juta di sana. Tuan Wozi, di mana lukisan darah ini digantung? Gantung saja di samping lukisan Van Gogh. Mangkuk-mangkuk dari dinasti ini ditaruh di mana? Tentu saja taruh di dapur. Sudah masukkan lobster, abalon, dan truffle putih? Tunggu sebentar. Jangan buang-buang susu kalsium ade ini. Maaf, kunci pintunya rusak. Mungkin tidak ada orang di rumah. Ibu, kau sudah kembali. Lia, dekorasi rumahmu ini terlalu berlebihan. Masih gantung lukisan karya Van Gogh. Ini terlalu palsu. Ini lukisan asli. Dasar pembohong. Lia, katamu kau suka minum anggur merah di rumah. Mana anggur merahnya? Anggur merah? Di sini. Anggur merah murahan mana yang diletakkan di lemari bobrok? Aku belum pernah lihat. Anggur merah ini... Benar, ini adalah anggur merah Lafite tahun 1987. Ini anggur merah Romane Conti tahun 2012. Harga satu botolnya di atas 1,5 miliar. Usia muda begitu sudah mulai bicara omong kosong. Kau menipu hantu. Kau sudah cukup tua, kenapa belum pernah melihat dunia? Kau... Ini anggur merah asli. Nona Lia, tidak disangka warisan keluargamu begitu dalam. Anggur merah ini terlalu mahal. Aku tidak berani meminumnya. Kami punya banyak anggur ini di rumah. Paman adalah tamu ibu. Diminum saja. Nona Lia, bolehkah? Silakan. Wozi, kemari. Ibu mau bicara denganmu dulu. Mari. Yang benar saja. Sayang, dari mana asal barang itu? Aku dan Wina ke supermarket dan memenangkan hadiah besar. Kami pelanggan ke 10.000. Supermarket mengosongkan keranjang belanja untuk kami. Benarkah? Lia, di mana gelasmu? Iya, segera datang. Selamat datang. Mari kita makan dan minum enak hari ini. Bersulang. Bersulang. Terima kasih. Mari silakan duduk. Silakan dimakan. Lia, aku bantu potong kue mangga untukmu. Terima kasih. Aku alergi mangga. Aku makan kue stroberi saja. Rumah ini didekorasi dengan penuh cita rasa. Sangat berbudaya. Nona Lia, apakah lukisan darah ini juga asli? Anda juga menyukai darah? Tentu saja. Darah itu adalah santo lukisan terkenal di dalam sejarah. Wozi, Wina. Wozi, Wina. Dokter, mereka makan kue mangga dan terus muntah. Wozi, Wina, kau tidak tahu mereka alergi mangga? Cepat beri padaku. Ayo, kita ke ruang gawat darurat. Aku teman suamimu. Dokter, gunakan obat terbaik. Uang tidak masalah. Bagaimana kondisi mereka? Mereka baik-baik saja. Jangan ganggu mereka. Kalau begitu, bagaimana dengannya? Aduh, dia yang sibuk tidak karuan. Dia lebih seperti orang tua daripada kau. Kulihat dia bukan menikahimu
demi uang. Cepat mengakulah pada kakak ipar. Hah? Wozi, Wina. Mereka baik-baik saja. Kau istirahatlah. Maaf. Aku tidak menjaga mereka dengan baik. Aku tidak tahu mereka alergi mangga sepertiku. Tidak apa-apa. Ini bukan salahmu. Aku yang tidak memberitahumu. Oh ya, aku ingin mengakui sesuatu padamu. Sebenarnya aku bukan orang biasa. Aku adalah orang yang sering muncul di majalah keuangan dan surat kabar. Aku masih ada entry ensiklopedia di Google. Kau buronan. Apa? Terakhir kali katamu, kau punya mantan istri yang pergi ke luar negeri setelah cerai. Apa mungkin karena ini? Pernahkah kau melihat buronan berkeliaran di jalan? Sebenarnya aku adalah... Lia, aku beritahu kabar buruk padamu. Aku mengeceknya dari aplikasi pebisnis. Oh iya, pria yang menikah kedua kali juga ada di sini. Adik ipar juga di sini. Aku mengecek dari aplikasi pebisnis. Perusahaan tempatmu bekerja YS. Ternyata itu adalah perusahaan milik grup Asta. Kau tahu siapa bosnya? Orang terkaya di kota Carat. Ben si anjing itu. Ben? Iya. Anjing? Tapi ku dengar kalau Ben adalah pengusaha nomor 1 di kota Carat. Selain itu, dia tampan dan juga berbakat. Dia juga banyak berinvestasi dalam bisnis amal. Itu semua rilisan PR. Ben adalah pria sialan. Jangan sebut pria itu. Mengacaukan suasana hati saja. Suamiku, kau ingin mengakui apa? Aku tiba-tiba melupakannya. Kalau begitu, kalian mengobrol saja. Jangan main HP terus. Tolong bantu aku mencari tahu kebencian macam apa yang ada antara aku dan Lia dulu. Kau seharusnya tidak punya utang cinta, kan? Omong kosong. Aku bahkan tidak kenal sebelumnya. Bagaimana ya? Kau awalnya bisa beritahu dia. Kau adalah Ben orang terkaya di kota Carat. Kurasa 99% wanita akan senang mendengarnya. Tapi dia membencimu sekarang. Jika kau beritahu dia siapa dirimu, kalian tidak akan berakhir baik. Aku punya cara. Begini, kau harus rahasiakan identitasmu. Lia, ada klien yang membeli lukisan terkenal ini. Tugas mengantarkannya kuserahkan padamu. Aku sedang bicara denganmu. Ini lukisan untuk Pak Ben. Kau harus lebih hati-hati. Pak Ben? Ben Asta, ada apa? Kau masih ingin menggoda Ben? Apa Ben bisa menyukaimu? Lukisan ini bernilai triliunan. Kalau kau merusaknya, kau tunggu dipecat saja. Menggoda Ben. Kalau bukan tidak mampu membayar lukisan ini, sudah kurobek dari tadi. Aduh, sakit sekali. Kakak, apa aku menabrakmu? Kau tidak hanya menabrakku, kau hampir membunuhku. Coba lihat ini. Aduh. Kakak, kau, ini... sakit sekali. Ini, kenapa ada bau tidak enak? Ini darah ayam. Cepat ganti rugi. Oke, Kak. Berikan ponselmu, biar ku transfer. Apa? Baiklah. Ini, kirim ke akunku. Ini. Aduh. Ponselku. Hei. Bisa berdiri kan? Aduh. Lihat, tidak perlu terima kasih. Langsung sembuh.
Suamiku, kukatakan padamu, aku baru bertemu penipu. Astaga, untung aku pintar. Sudah beres. Suamiku, ini Iya, untukmu. terima kasih. Ibu, ayo makan. Suamiku, kukatakan padamu, aku baru bertemu penipu. Anak tidak berbakti. Kalau bukan kami dengar pesan suaramu, sampai kapan kau mau merahasiakan pernikahanmu dari kami? Ha? Kau tidak pacaran sejak kecil. Kau hanya dekat dengan Jason dari keluarga Kia. Mantan istrimu hanyalah pernikahan fisik. Kami mengkhawatirkanmu. Kapan kau akan membawa menantuku ke sini? Suamiku, menurutmu rumah pekarangan di Medan, bangunan bergaya barat di Solo, 2 villa di Lampung, masih ada beberapa rumah di Padang. Apakah ini cukup untuk menantu kita? Waktunya terlalu terburu-buru. Ibu sudah datang. Begitu cepat. Bagaimana ini? Aku belum menyiapkan apapun. Menurutmu, pertama kali bertemu harus beri amplop merah. Di rumah hanya ada 10 miliar. Seperti musir pengemis. Ibu, jangan sibuk sendiri dulu. Sekarang bukan waktu yang tepat untuk bertemu. Dia tidak tahu kalau aku orang kaya dan mengira seorang sopir. Apa? Kau sungguh keterlaluan. Kau jelas sekali menipu pernikahan ini. Sudah. Cepat. Sekarang ganti baju kalian. Aneh. Kenapa tidak ada yang buka pintu? Lia. Suamiku? Ibu. Wozi, Wina? Bukankah ini rumah Ben? Kenapa kalian di sini? Jadi, kau supir pribadinya Ben? Seluruh keluargamu bekerja untuk Ben? Pantas reaksimu berlebihan waktu ku bilang Ben itu seekor anjing. Ini siapa mereka? Mereka adalah orang tuaku. Ini ibuku, pengasuh yang mengasuh 3 generasi keluarga Asta. Ayahku, tukang kebun di keluarga Asta. Ayah, ibu. Suamiku, dia panggil aku ibu. Ibuku terlalu bersemangat. Dia merasa tidak ada yang menginginkanku. Lia, ini pertama kali kita bertemu. Aku juga tidak punya apa-apa untuk diberikan padamu. Ayo ikut denganku. Ibu. Ayo. Kau tenang saja. Lia, mari. Ini gelang jamrut leluhur keluarga Asta. Terima ini. Ibu, ini barang keluarga Asta, tidak boleh mengambilnya. Ibu, sekalipun ibu telah membesarkan 3 generasi keluarga Asta, ini bukan rumah ibu. Ibu perlu ketahui identitasnya sendiri. Cepat kembalikan padangnya. Mari. Ayo. Ayo. Sudahlah ibu, ayo keluar. Wozi, Wina. Woji, Wina, keluar. Ayo. Mari Lia. Terima kasih. Jadi, apa pekerjaanmu? Aku juga bekerja di grup Asta. Aku bekerja sebagai asisten desainer. Dengar ya, kau itu menantu kami. Kau tidak boleh menjadi asisten. Sampai akhir bulan ini, ku beri kau perusahaan untuk diurus. Anda juga punya perusahaan? Ayahku sudah tua. Dia menderita demensia, suka asap bicara. Jangan pedulikan dia. Ayah, ibu, kalian tinggal di mana? Kamar pengasuh seluas 12 meter persegi ini adalah tempat kami sekeluarga tinggal bersama. Aku tahu bagaimana rasanya tinggal di rumah orang. Ayah, ibu, aku dan Bob pasti akan bekerja keras dan segera membawa kalian keluar dari sini untuk menjalani kehidupan yang baik. Tinggal di rumah besar. Menantu yang begitu baik. Ternyata anakku yang tidak layak. Tuan Nyonya, aku sudah kembali. Tuan Nyonya? Ini aturan tradisi di sini. Biasanya kalau lelah bekerja, kami akan bermain peran untuk bersantai saat majikan tidak di rumah. Aku paham. Aku sering bermain peran di rumah sewaan. Aku sering merasa menjadi istri orang terkaya. Oh ya, Lia. Kenapa kau datang ke rumah keluarga Asta hari ini? Oh iya, aku mengantarkan lukisan untuk Pak Ben. Ya ampun.
Seorang klien besar mau memberi lukisan pada Pak Ben. Katanya ini adalah karya pelukis landscape terkenal, yaitu Clara. Harganya hampir 20 miliar. Mari. Kutunjukkan pada kalian. Ini utuh saat ku ambil. Menantuku, tidak apa-apa. Lia, mana lukisannya? Aku khawatir jadi datang memeriksa. Cepat buka pintu untukku. Tidak apa-apa, Ibu. Aku pergi membuka pintu. Apa Pak Ben sudah terima lukisannya? Pak Ben tidak di rumah. Ayah, jangan bicara dengan wanita jahat itu. Ya, ini suamimu. Kusuruh kau antar lukisan, malah kau bawa keluargamu. Apa mau mencuri barang di rumah keluarga Asta? Vivi, jangan menghina orang. Suamiku adalah sopir Pak Ben. Suamimu pun bisa jadi bawahan Pak Ben. Kulihat dia akan segera dipecat. Lia, mana lukisannya? Lukisannya... Minggir. Lia, kusuruh kau antar lukisan tapi malah merusaknya. Kau tahu betapa mahalnya hadiah untuk Pak Ben ini? Apa kau tahu? Kenapa kau begitu berisik? Bukankah hanya lukisan? Rusak ya sudah, ya. Asal bisa bertemu menantuku, itu adalah hadiah terbaik untuk kamu. Siapa kau? Apa di sini ada bagianmu untuk bicara? Dia pengasuh keluarga Asta. Mohon jaga sikapmu. Ternyata sekeluarga yang miskin. Aku tidak peduli kau siapanya keluarga Asta. Lukisan ini bernilai 20 miliaran. Kalian tidak mampu ganti rugi walau bekerja seumur hidup. Tidak apa-apa istriku. Itu lukisan palsu. Hanya 400.000. 400.000? Kau orang miskin. Paham lukisan Karena tidak? lukisan asli ada di berangkas keluarga Asta. Kubawakan untukmu sekarang. Ibu, kau pengasuh keluarga Asta. Harusnya tahu di mana letak lukisan itu. Aduh, ayo ibu. Siapa gadis itu? Kenapa begitu menyebalkan? Berani melawan menantuku. Kau pecat saja dia. Dia terlalu banyak omong. Bukankah ini kerjaannya Lia? Kau juga tahu mengasihani istrimu? Ibu, aku juga mengasihanimu. Bukankah ibu sudah lama tidak melukis? Aku ini mengasihani menantuku. Ibu, lihat, pesona lukisanmu masih sama seperti dulu. Siapa sangka Master Clara yang dulu terkenal di dunia seni lukis ternyata adalah ibuku. Mulutmu yang manis pandai bicara. Lukisan asli Master Clara ada di sini. Lihat dengan jelas. Kenapa bisa seperti ini? Kau menyuruh Lia mengantar lukisan palsu. Apa tidak takut menyinggung Pak Ben? Kalau bukan Lia yang merusak lukisan itu, kau tidak akan bisa terlepas dari hal ini. Kau beruntung kali ini. Lain kali tidak akan semudah itu. Tapi tidak ada yang tahu, dia pada akhirnya memasuki tahun baru dengan bahagia bersama neneknya. Sudah selesai dibacakan. Ayah, banyak hal yang terjadi pada ibu. Setelah dia berganti pekerjaan, menurutku ini tidak sesederhana itu. Aku yang akan bereskan urusan keluargaku. Hai Vivi! Lia? Kau mau... Lia? Lia, kau gila? Harusnya aku yang tanya padamu. Apa kau gila? Aku sudah putuskan hubungan dengan keluarga Tanu 5 tahun lalu. Kenapa kau terus memprovokasiku? Memprovokasimu? Apa butuh alasan memprovokasimu? Apa aku butuh alasan mematikan semut di pinggir jalan? Jangan berlagak. Kau tidak pernah anggap aku sebagai semut. Kau mengagumiku, tapi tidak pernah bisa melampauiku. Karena kau adalah putri simpanan.
Kau tidak akan pernah bisa angkat kepalamu di hadapanku. Kau tidak berbakat, tapi aku seorang jenius desain. Kau ingin menginjakku, tapi kau takut. Karena kau memiliki harga diri yang rendah, lemah, dan menyedihkan. Omong kosong, kau asal bicara, kau yang menyedihkan. Kau tidak disayang orang tuamu. Kau dibuat hamil, kedua anakmu juga mati. Jangan katakan anak itu! Aku lupa kasih tahu kau. Kedua anakmu masih hidup. Apa katamu? Lia, kau tidak akan pernah tahu di mana mereka. Bagaimana penyelidikan yang kusuruh kau selidiki? Pak Ben, Bu Lia terlalu sengsara. Ibunya meninggal saat dia masih kecil. Ayahnya harus buka pabrik kecil. Uangnya semua untuk simpanannya. Bu Lia ditindas oleh ibu dan adik tirinya sejak kecil. Ini rincian informasinya. Pak Ben, kau harus mendukung Bu Lia. Dia terlalu malang. Bukankah keluarga Tanu pernah mencariku untuk bahas kerjasama? Tapi Anda sudah menolaknya. Beritahu mereka, besok pukul 16 di restoran Lily. Aku yang traktir untuk menjamu mereka. Putri kesayangan ibu sudah pulang? Iya. Ada apa? Lihat Lia yang mencekikku, masih biru sampai sekarang. Kenapa begini? Sebelumnya dia juga memukulku. Bu, tegakkan keadilan untukku. Berani menindas putriku? Aku mau dia tahu rasanya. Aduh. Astaga, kenapa kau mabuk lagi? Aku senang hari ini. Senang apa? Orang terkaya kota Carat, asistennya Ben, datang mencariku. Katanya dia akan mentraktir keluarga kita. Makan siang besok. Yang benar saja. Hah? Vivi, kau harus dandan yang cantik. Aku tahu, Bu. Kalau aku bisa berhubungan dengan Pak Ben, aku pasti akan mengeluarkan Lia dari perusahaan. Bicara baik-baik waktu bertemu dia. Iya, tahu. Anggur merahnya sudah kukemas. Aduh, Anda Pak Ben kan? Ayah salah orang. Dia itu suami miskinnya Lia. Bawahan yang mengemudi mobil untuk keluarga Asta. Kenapa bawahan duduk di meja utama? Ayo bangun! Bu, abaikan, duduklah. Ini anggur merah khusus untuk Pak Ben. Cepat sajikan. Anggur merah dengan kualitas ini juga berani kau berikan. Sombong sekali. Kami sekeluarga diundang khusus oleh Pak Ben. Percaya tidak kalau ku bilang kau akan segera diusir. Ayah, kenapa memudilkan bawahan seperti ini? Ku beritahu ya. Setelah hari ini, seluruh keluargamu bakal tidur di jalanan. Oke, aku mau lihat bagaimana aku bisa tidur di jalan. Asisten Zon, Pak Ben sudah datang. Pak Ben, itu dia yang duduk di sana. Apa? Kuperkenalkan kembali. Namaku Ben Asta. Aku suaminya Lia. Pak Ben, sebelumnya kami yang buta dan sudah menyinggung Anda. Tolong, jangan marah pada kami. Boleh menyinggungku. Tapi kalian menyinggung istriku. Tidak bisa dibiarkan begitu saja. Pak Ben, aku sudah salah. Dari nada bicaramu, yang tidak tahu akan mengira kau belum makan. Kalau minta maaf, harusnya ada sikap minta maafnya. Begini, makan ini. Aku akan memaafkanmu. Ada apa? Tidak suka? Waktu Lia masih kecil, dia tidak punya apa-apa untuk dimakan. Pak Ben? Kau mau makan untuknya? Pak Ben, jangan permasalahkan hal ini. Aku sumpah, kami tidak akan lagi membuat masalah pada Lia. Tidak. Aku mau keluarga kalian hilang dari kota Carat. Tapi perusahaanku masih di kota Carat. Kau tidak perlu khawatirkan itu. Perusahaanmu sudah bangkrut. Kau bisa dengan tenang tidur di jalanan bersama keluargamu sekarang. Masih ada satu hal. Kalau ada yang beritahu istriku tentang identitasku,
Entah siapa yang bilang. Aku akan merasa itu kalian. Saat itu, tidak hanya tidur di jalanan. Pak Ben, Pak Ben, kami sudah kami salah. salah, Pak Pak Ben, Ben. kami tidak berani lagi. Keluarga Tano sudah berakhir. Aku ingin menemuimu di tempat lama. Sampai jumpa. Wanita yang kita celakai dulu sudah menemukan pendukungnya. Tokoh sehebat apa yang bisa dia temukan? Itu Ben Asta, CEO grup Asta. Kenapa mereka bisa bersama? Kalau sampai Ben tahu, kita menculik anak Lia. Anak apa? Anak itu sudah mati. Mulai sekarang, tidak ada yang boleh menyebut tentang anak itu. Tapi aku sudah membocorkannya. Meski aku tidak tahu siapa kau, tapi kau punya kemampuan menangani hal itu. Kau pasti kaya dan berkuasa. Tolong aku. Aku sudah bersalah. Tolong Jangan aku. biarkan dia bicara lagi. Aku sudah bersalah. Kumohon tolong aku. Dasar sampah. Apa Bu Moni ada? Dia dulu perawat bersalinku saat itu. Dia sudah mengundurkan diri 5 tahun yang lalu. Bisa Anda beritahu informasi kontaknya? Bu Moni, minum teh. Katamu anak kembar. Iya, Aku ingat, mereka baik-baik saja waktu dibawa keluar dari ruang bersalin. kau yakin? Iya. Ruang berkas di rumah sakit punya berkas saat itu. Kau bisa memeriksanya. Dokter, aku ingin menanyakan tentang data 5 tahun lalu. Nama ibunya adalah Lia Tanu. Tanggal melahirkannya 8 Maret. Anda datang terlambat. Ruang berkas terbakar beberapa hari yang lalu. Sebagian berkas terbakar. Kebakaran. Apa ada cara lain untuk memeriksanya? Bu Moni perawat yang mengurus persalinanku beritahu bahwa bayiku mungkin masih hidup. Ibu Moni, Iya, kepalanya terbentur dalam kecelakaan mobil sebelumnya. Dia sering asal bicara. oke. Terima kasih. Berkasnya sudah diurus. Para perawat juga sudah diurus. Ini uang yang kujanjikan padamu. Ibu, ayo kita ambil foto keluarga bersama. Tanpa ayah. Iya. Kenapa ibu kelihatan sedih? Apa ayah melakukan kesalahan? Oh, tidak. Waktu wanita bilang tidak, itu berarti ada sesuatu yang salah. Ibu, ayah menelpon. Angkatlah. Halo, Bob segera kembali ke rumah. Sudah cuci piring, sudah pel lantai, hanya tahu kerja lembur untuk cari uang saja. Kau tahu, aku butuh kehadiranmu sekarang. Kalau bukan karena kau punya anak kembar yang cerdas dan imut, aku sudah muak denganmu. Kuberi kau 10 menit untuk kembali dengan membawa bunga dan kue. Sayang, kenapa bicara seperti itu? Aku sedang bicara untukmu. Ibu, kalau ada yang membuatmu sedih, kami akan melindungimu. Kami selamanya kesayanganmu. Oh, kenapa kalian begitu baik? Ibu jangan nangis, nanti jelek. Katanya mau berfoto. Aku ingin teman sekelasku Nadi dan Sofia tahu betapa cantiknya ibuku. Oke, Aku juga mau foto sama ibu. lihat kamera. 3, 2, 1. Sayang, maafkan ibu. Tidak bisa melindungi kalian. Tapi ibu memutuskan untuk melepaskan masa lalu dan juga diri sendiri. Istriku, lihat yang kuberikan untukmu. Istriku, kenapa kau menangis? Aku sudah mengepel lantai, piring juga sudah dicuci, dan pakaian juga sudah digantung. Katamu bola lampu di rumah bukan yang hemat energi. Aku pun sudah menggantinya. Ada apa lagi? Aku hanya terlalu senang. Menurutku, senang bisa menikahimu. Senang memiliki keluarga. Aku juga merasa senang menikahimu. Ada apa lagi? Kau benar membelinya? Ya? Bukankah demi membuatmu bahagia?
Kedua ini butuh uang 1 juta, kan? 1 juta? Itu bahkan tidak bisa membeli selai daunnya. Petugas toko itu memberitahuku, ini adalah bunga yang diawetkan selama dipelihara dengan baik, tidak akan pernah layu. Bagaimana? Suamimu romantis, kan? Ini mahal sekali. Sudahlah. Banyak sekali bunga yang diawetkan. Nanti saat aku mati, masih bisa ditempatkan di sebelah potretku. Ini mahal sekali. Istriku, jangan berhemat terus. Sebenarnya ada yang mau kuberitahu padamu. Ibu, aku mau buang air besar. Oke, ayo. Mari buang air besar. Ayo. Kau memintaku untuk menyelidiki dendam antara kau dan Lia, kan? Itu jawabannya. Draft desain? Apa maksudmu? Itu adalah karya desain Lia 5 tahun lalu. Dia memenangkan penghargaan emas desain dunia. Tapi karya ini dilaporkan sebagai plagiat. Penghargaannya dicabut dan dia juga dikeluarkan dari kampus. Dia pun menjadi desainer dengan skandal. Tapi apa hubungannya dengan kebenciannya padaku? Ini sangat berhubungan. Mantan istri Mohani yang melaporkan Lia karena plagiarisme. Dan dia juga melakukannya atas namamu. Apa? Kenapa dia melakukan itu? Dia kenal Lia. Aku tidak tahu kalau itu. Halo, Asisten John. Mulai hari ini, batalkan semua pengeluaran Hani di luar negeri. Semuanya, kuperkenalkan pada kalian. Dia adalah klien besar kita. Desainer terkenal. Bu Hani. Kau Lia, kan? Kau mengenalku? Tentu saja, aku sudah lama mengawasimu. Aku ingin Nona Lia bertanggung jawab penuh atas proyek ini. Aku? Ini kontraknya, ayo dilihat. Bonusnya 1 miliar. Aku melihat karyamu 5 tahun yang lalu dan sangat mengaguminya. Kerjasama kali ini, aku datang karena kamu. Ini pertama kali aku bertemu seseorang yang mengagumiku. Kau ada waktu malam ini? Kita makan bersama dan bicarakan hal ini. Oke, aku yang pesan restorannya. Aku tidak suka tempat ramai. Bagaimana kalau ke rumahmu saja? Ini dia. Oh, banyak sekali dagingnya. Apakah keluarga kita hanya akan makan bubur untuk seminggu ke depan? Dia telah memberi kita 1 miliar. Harus kita layani dengan baik. Aduh, hanya 1 miliar sudah membeli ibu kalian. Hanya 1 miliar? Bob, aku benci sikapmu terhadap uang. Katakan padaku, berapa penghasilanmu bulan lalu? Kurang lebih 160 miliar. Aduh, mimpi di siang bolong. Lia, aku akan bicara jujur padamu. Sebenarnya aku... Tunggu sebentar. Rapikan diri kalian. Aku akan buka pintu. Kalian nanti harus patuh, tahu? Silakan masuk, Bu Hani. Kuperkenalkan padamu. Ini suamiku. 2 anak ini... Wozi, Wina. Ini kue stroberi yang kubelikan untuk kalian. Merepotkan. Bagaimana? Kau tahu mereka suka makan kue stroberi. Ayo bilang terima kasih. Karena aku adalah ibu kandung mereka. Katakan, kenapa kau tiba-tiba kembali? Kau menghentikan tunjanganku. Kupikir ini sinyalmu menyuruhku kembali. Kau sudah berpikiran terlalu banyak. Benar juga. Kalau aku tidak kembali, mana ku tahu kau begitu menarik sekarang. Kau bermain cosplay dan menyembunyikan identitas pada istrimu? Dulu kenapa kau pakai namaku? Untuk menuduh Lia menjebak desainmu. Dia yang bilang? Kau percaya omongannya? Memang benar, cinta itu buta. Aku dulu tidak ada dendam dengannya, kenapa harus menjebaknya? Aku akui, dia memang berbakat dalam desain, tapi dia memang menjiplak tahun itu. Dia menjiplak karyaku. Dia menjiplak karyamu? Sungguh konyol. Karya itu dirancang khusus untuk ibu hamil saat aku sedang mengandung Wozi dan Wina. Apakah dia pernah hamil? Selain itu, kalau aku memang mau mempersulit dia, untuk apa aku beri dia kesempatan kerja sama sebagus ini? Kau tidak perlu katakan ini padaku. Katakan, apa alasanmu kembali? Ben,
Aku tahu, sebelumnya ini salahku. Aku kembali kali ini untuk menebus serta memenuhi tanggung jawabku sebagai ibunya Wozi dan Wina. Kau dulu demi bertemu denganku, membiarkan Wozi dan Wina demam, sampai tidak membawa mereka ke rumah sakit. Saat itu kau bukan lagi ibu mereka. Ku beritahu kau sebaiknya jangan pakai posisimu untuk mempersulit istriku. Kalau tidak, aku tidak akan mengingat hubungan kita dan mengirim kau kembali ke luar negeri. Kau sudah terbiasa dipisahkan. Kali ini ke Surya saja. Sudah larut. Tapi dia belum kembali. Wina, ini lemari, bukan selingkuh. Hah? Selingkuh? Ayahmu selingkuh? Ibu, apa ibu khawatir ayah kabur bersama ibu kandung kami? Biarkan saja kalau dia kabur. Kodok berkaki 3 sulit ditemukan. Pria berkaki 2 ada banyak. Mudah bagi ibu menemukan pria seperti itu. Dasar anak nakal. Kau mengatai ayah lagi di belakang ya? Kalau hari ini kau tidak ayah hajar, ayah ikut markah. Istriku, jangan dengarkan omongan anak kecil itu. Aku dan Hani hanya mau ngobrol selama 5 menit. Bukankah kau lihat kau belum makan malam? Jadi aku membelikanmu mie bekicot. Cium aromanya. Apa yang kalian bahas? Dia itu... Tidak apa. Jangan dibahas kalau tidak mau. Dia bilang ingin penuhi tanggung jawab sebagai ibu kali ini. Dia ingin menjaga Wozi dan Wina dengan baik. Selama ini kemana saja? Ucapan dia tidak salah. Kalau dia mau temui anaknya, biarkan bertemu saja. Kau ini? Kenapa tidak ada kewaspadaan sama sekali? Kau tidak takut kami membelot ke pihaknya? Kenapa harus khawatir? Kau dan anak-anak pasti memihakku, kan? Dia itu mantan istrimu. Kita baru berkeluarga. Halo istriku. Kau ada acara apa minggu ini? Minggu ini, aku harus kerjakan desainku. Kalau sepatu yang kudesain bisa terpilih jadi model utama, akan ada bonus 10 juta. Tapi, akhir pekan ini anak-anak bilang mereka... Ibu, 10 juta itu banyak. Bekerjalah dengan baik. Ayah yang akan menjaga kami akhir pekan ini. Kata kalian ada hari orang tua anak TK akhir pekan ini, dan mau ibu kalian menemani. Ayah juga menolak proyek kerjasama miliaran untuk ini. Ayah, pria yang tidak mendukung karir wanita bukanlah pria yang baik. Apakah kalian tidak tahu cara menghitung? Ibu hanya mendapatkan 10 juta dalam sebulan, sedangkan ayah 200 miliar. Uangmu cepat atau lambat akan menjadi milik kami. Kami saja tidak sakit hati. Kenapa kau yang sakit hati? Kualitas pengajaran TK Angel memang tinggi. Ada hari membuat kue orang tua anak. Senang rasanya jika anak-anakku bisa bersekolah di TK Angel. TK Angel? Bukannya ini TK Wozi dan Wina? Pak, aku ambil cuti siang ini. Kau harus beritahu dulu kalau mau cuti. Perusahaan akan memotong gajimu. Tidak apa, potong saja. Hei, kau ini? Ben, aku kedinginan. Di luar ada lapangan. Kau tidak akan merasa kedinginan jika berlari. Akhirnya dia pergi. Ayah, kenapa akhir-akhir ini Bu Kandung datang menemui kami? Mana ayah tahu? Dia juga keterlaluan. Kita sudah mengabaikannya, dia masih datang mengganggu. Alangkah baiknya kalau ibu ada di sini. Dia bisa memakan kue stroberi yang kita buat. Kenapa tidak menyapa padahal sudah datang? Hari ini adalah pertemuan orang tua anak. Aku datang untuk melihat apa perlu bantuanku. Ternyata kau di sini. Mereka tidak memanggilmu karena sudah memberitahuku dari awal. Bagaimanapun aku ibu kandung mereka. Kau ingin habiskan waktu dengan mereka, aku paham. Kau sudah salah. Bukan hanya habiskan waktu bersama anakku. Aku masih mau mendapatkan anak dan suamiku kembali. Ternyata, kau memakai kerjaan untuk mendekatiku, guna menghancurkan keluargaku. Kau sudah salah. Kau memang seorang asisten desainer yang tidak dikenal. Aku yang memberimu kesempatan untuk dilihat. Bagaimana? Sekarang tidak mau lakukan proyek demi keluargamu? Aku akan lakukan proyeknya. Uangnya juga kudapatkan. Keluargaku juga akan kulindungi. Oke, kau coba dan lihat saja apa mereka akan memilihmu atau aku.
Batas waktunya Senin depan. Kau sudah beri aku di hari Jumat. Kau sudah nyatakan perang. Bukankah aku harus lindungi keluargaku? Sabtu ini, aku akan membawa mereka ke akuarium untuk mendekatkan hubungan. Kebetulan, Sabtu ini aku berencana mengajak Wozi dan Wina naik kapal pesiar. Menurutmu, mereka akan pergi ke akuarium yang ramai bersamamu dan mengantre panjang untuk membeli burger murah? Atau pergi ke pantai pribadi bersamaku untuk makan makanan pisah? Kemewahan itu tidak penting. Tidak berpengaruh pada anakku. Jangan sia-siakan usahamu. Pantai pribadi dan makanan pizza atau akuarium dan burger lezat? Mana yang kau pilih? Itu pantai pribadi dengan makanan pizza. Gawat. Bahkan orang dewasa memilih ini. Anak kecil itu pasti juga akan sama. Kartu keluargaku mungkin hanya tersisa namaku saja. Kau khawatir anakmu diambil atau suamimu direbut? Aku sangat menyukai Wozi dan Wina. Tapi kalau mereka mau bersama ibu kandungnya, apa yang bisa kulakukan mengenai pria sialan itu? Makin kupikir makin emosi. Biar ku blokir. Pilihan yang bagus. Dengar ya, tidak perlu khawatir dengan pria yang sudah menikah untuk kedua kalinya. Kalau kau cerai dengannya, aku adakan pesta jomblo untukmu. Sepakat. Bersenang. Pak Ben, akhir-akhir ini kinerja kita kurang bagus. Aneh. Kenapa tidak bisa melihat lingkaran pertemanan Lia? Apa kau bisa melihatnya? Aku bisa. Bu Lia masih posting unggahan kemarin sore. Judulnya terasa enak sekali. Sepertinya sangat nikmat. Dia memblokirmu. Hah, mana mungkin. Aku kirim pesan padanya. Lihat. Dia menghapusku. Jangan terlalu pesimis. Lihat, bukankah ada yang merah di sini? Kalau merah, ia mewakili gairah, melambangkan cinta. Tidak bisa. Aku harus pulang. Aku hanya kerja. Keluargaku sudah dirampok. Bisakah kita membahasnya? Tidak ada yang perlu dibahas. Apa kau perlu sedingin ini padaku? Setidaknya kita pernah menikah. Itu hanya pernikahan sebatas nama. Aku baru menikahimu karena ada anak-anak. Aku bersyukur kau telah melahirkan Woji dan Wina. Tapi kau tidak menyayangi mereka. Mereka adalah anak-anakku. Mana mungkin aku tidak mencintai mereka? Aku yang hamil 10 bulan. Aku tidak pernah bisa tidur nyenyak. Aku mengalami mual berkali-kali. Aku khawatir mereka akan saling menekan. Saat melahirkan mereka, aku pingsan 2 kali. Karena ukurannya terlalu besar. Saat masa pemulihan, aku takut orang lain tidak bisa mengurus mereka. Aku melepaskan karirku yang cemerlang. Aku sendiri yang memberi mereka makan dan mengganti popok setiap hari. Kau tidak bisa melihat atau mengetahui hal-hal ini. Kali ini aku kembali mau menebus Wozi dan Wina dengan tulus. Sabtu ini ulang tahunku, dan aku ingin menghabiskannya bersama mereka. Bisakah kau penuhi keinginanku, seorang ibu yang rendah hati? Bukankah kau selalu ingin anakmu bersekolah di TK Angel? Ini formulir penerimaannya. Aku sudah beritahu mereka. Tapi Bu Hani, ini terlalu mahal. Sudahlah, hal sepele. Aku mau berterima kasih kau telah berbagi banyak hal tentang kehamilan denganku. Ini sangat mudah. Istriku? Kenapa aku hapus kontakku? Tidak sengaja ketekan. Kalau begitu tambahkan kembali saja. Lihat suasana hatiku. Ada apa denganmu? Hanya... Apa rencanamu bersama Wozi dan Wina akhir pekan ini? Sabtu. Iya. Sabtu kami bertiga punya rencana. Benar bukan, Wozi, Wina? Rencana apa? Kenapa aku tidak tahu apa-apa? Orang tuaku bilang merindukan mereka. Jadi ku bawa mereka pulang. Apa yang kau kemasi ini? Tidak apa. Hanya asal mengemas, berantakan. Hei,
tambahkan kembali kontakku. Mereka akhirnya hidup bahagia bersama. Ayah, ibu sepertinya sedih. Apa ibu tahu kalau kita bohong padanya? Tidak akan. Menurut analisisku, ibu pasti sedang berada pada hari-hari di mana dia paling membutuhkan kehangatan. Kau ini asal bicara. Ibumu setiap bulannya, dari tanggal 5 sampai tanggal 12, bahkan air gula merah dimasak oleh ayah untuknya. Sudahlah, cepat tidur. Nona, bangun pagi sekali di hari Sabtu? Pak, ikuti mobil di depan. Aduh, aku familiar dengan ini. Nona, ini juga bukan hotel. Bukankah ini dermaga? Apakah suamimu salah berkendara? Dia tidak salah. Aku yang salah. Hei, Nona, mau tisu? Tidak. Aku mau adakan pesta malam ini. Temanku, pesta jomblo yang kau sebut itu, adakan di malam ini saja. Kita minum asik hari ini. Bagaimana kalau kau tambahkan kontakku? Jangan sentuh ibuku dengan tangan kotormu. Siapa kau? Ini bukan urusanku. Hari ini di pesta jomblo, dia bilang masih melajang. Istriku, apa kau lupa sudah menikah? Jangan pura-pura mabuk. Kudengar orang saat mabuk, kalau lengannya diangkat, itu tidak akan terjatuh. Kalau pura-pura tidur, lengannya akan jatuh. Ibu sudah mabuk, lengannya pasti tidak akan jatuh. Kenapa kau begitu mudah ditipu? Kau percaya apa yang dikatakan anak kecil? Aku mudah ditipu ya. Aku terus ditipu kalian. Kalian buat kue dengan orang lain. Pergi melaut dengan orang lain. Dan menipuku bilang menemui kakek dan nenek. Siapa yang kalian temui? Bagaimana kau tahu? Kau mengikuti kami? Sebenarnya kalian tidak perlu menutupinya dariku. Aku tidak melarang kalian bertemu siapapun. Kalian bisa pergi kapan saja kalian mau. Tapi jangan menipuku. Ibu, kami tidak pergi melaut dengan orang lain. Kami hanya menangkap makanan laut di pantai untukmu. Kenapa menangkap makanan laut untukku? Karena sebelum kau memblokirku, bukankah kau mengunggah video dan bilang kau ingin makan makanan laut. Jadi kami pergi ke pantai untuk cari satu persatu. Lihat, udang, keong, dan kepiting besar. Kami masih punya kejutan. Kami juga menangkap 4 ubur-ubur. Ini mewakili ayah, ibu, Wozi, dan Wina. Kata ayah, ini artinya keluarga kita berempat selalu bersama. Ibu, kami bertemu ibu kandung di pantai. Dia bicara dengan kami. Siapa yang mau makan makanan pisah bersama ibu? Kami tidak mengundangmu hari ini. Tolong jangan ikuti kami. Tapi kami mengabaikannya dan berbalik pergi. Yang kami pikirkan hanya menangkap ikan untuk ibu. Tapi
Bagaimanapun juga dia adalah ibu kandung kalian. Katanya dia melahirkan kami, tapi saat ayah pergi, dia tidak tersenyum atau memelukku, juga tidak bacakan dongeng sebelum tidur. Kau tidak melahirkan kami, tapi kau tersenyum, juga memelukku. Kau masih bacakan dongeng sebelum tidur, dan takut kalau aku sakit. Alangkah baiknya jika aku dilahirkan olehmu. Meski bukan aku yang melahirkan kalian, aku selamanya akan mencintai kalian. Apa yang kalian bahas? Ayo, minumlah untuk menghilangkan mabukmu. Lia, ada hubungan darah bukanlah keluarga. Ada cinta baru keluarga. Istriku, belakangan ini aku sering membuatmu marah. Jadi, aku khusus menyiapkan hadiah. Kau lagi-lagi menghabiskan uang? Tidak. Kalung ini, ku minta orang merangkainya setelah mengumpulkan kerang ini. Di pantai dengan anak-anak tidak menghabiskan uang. Pakaikan. Lia, Bagaimana? kau cantik sekali. Penipu. Kalung ini benar-benar tidak mahal. Maksudku bukan kalung. Kalian membohongiku dan bilang mau pergi temui kakek dan nenek. Kemudian dengan anak-anak menyiapkan pesta serba ikan untukku. Bukankah ini untuk menyenangkanmu? Aku tidak suka kebahagiaan seperti ini. Aku paling benci ditipu orang. Bob, aku mau pernikahan yang jujur. Kalau kau berani membohongiku lagi, mari kita cerai. Aduh, katakan, ada urusan apa? Tidak bisa lagi menyembunyikan. Fakta kalau aku adalah Ben. Aku harus segera mengakuinya. Mungkin bisa mendapatkan keringanan hukuman. Akui. Boleh, tapi harus perhatikan caranya. Menurut pengalamanku, kau bisa beritahu dia kabar yang lebih buruk dulu. Dengan begitu dia akan merasa kau yang menipunya, bukan kabar yang terlalu buruk. Apa kabar yang lebih buruk? Misalnya, kau menderita penyakit yang mematikan. Harimu hanya tersisa 10 hari. Tapi kabar baiknya adalah kau seorang miliarder. Dan kau akan mati dalam 10 hari. Dalam 10 hari, dia akan mewarisi semua hartamu. Dan menjadi janda terkaya di dunia. Ku buat mati kau duluan sebelum aku. Hei Ben, kau itu sangat tegas dalam berbisnis. Tapi kau seorang penakut soal perasaan. Ini harus dikatakan. Setidaknya ada bagian di mana aku lebih baik darimu. Hai, Lia. Ada sesuatu yang mau kukatakan padamu. Baik, jam 7 malam ini. Di restoran Lily. Bagaimana kau mengatakannya? Mau bagaimana lagi? Dia sudah bilang padaku, kalau menipunya lagi, dia akan menceraikanku. Jadi, aku harus jujur. Nona Lia berpakaian begitu rapi, apa mau keluar? Kenapa kau datang? Kau tidak disambut di sini. Dia bahkan tidak pernah memberikanku teh susu. Tapi memberikanmu kalung seharga miliaran ini. Tampaknya dia memang mencintaimu. Apa maksudmu? Ini mutiara kerajaan Astri yang dilelang oleh rumah lelang solar bulan lalu. Harganya 24 miliar. Aku akan tanyakan dengan jelas. Tapi sekarang, di sini tidak menyambutmu. Kau yakin mengenal orang yang tidur di sisimu? Namanya bukanlah Bob. Namanya adalah Ben. Ben sangat sederhana. Dia tidak pernah menerima wawancara publik. Tidak masalah jika orang luar tidak mengetahuinya, tapi kau sebagai istrinya juga ditipu. Kau tidak merasa konyol. Kedua anak yang kau anggap anak sendiri juga tahu identitas ayahnya, tapi tidak memberitahumu. Kau tidak punya kewaspadaan terhadap mereka. Apa mereka juga begitu padamu? Dulu, yang membela istrinya dan membuatku kehilangan karir desain. Itu dia. Oh, masalah itu. Dulu kami baru menikah dan ada pertengkaran. Dia melakukan itu demi membujukku. Aku minta maaf karena sudah sampai melibatkanmu. Lia, aku salah sudah menyembunyikan identitasku. Aku awalnya memiliki kewaspadaan. Bagaimanapun ini menyangkut anak-anak.
Tapi aku makin lama makin menyukaimu. Aku tulus ingin menghabiskan hidupku bersamamu. Tapi katamu kau benci Ben. Sebelum memahami situasinya, aku takut jika mengatakan kebenaran akan membuatmu makin menjauh. Lia, beri aku kesempatan untuk menebus kesalahanku. Lia, bukankah restoran ini lumayan? Kalau kau suka, kita bisa sering datang. Ada hal yang ingin kukatakan padamu. Mari kita cerai. Kenapa? Kau harus menjelaskan padaku dari awal. Ben, gaji bulananmu 16.000 hingga 18 juta. Menjadi supir CEO. Tidak ada rumah dan mobil. Ibumu adalah pengasuh, ayahmu adalah tukang kebun. Ben, kau membuat kebohongan besar. Ada apa? Kau khawatir aku menipu seluruh uang keluargamu. Kau menipuku bersama Wozi dan Wina. Benar juga, kalian berkeluarga. Aku hanya orang luar. Bagaimana aku bisa menjadi orang luar? Jangan lupa. Dulu kau yang menghajurkan karirku sendiri. Aku tidak tahu tentang hal itu. Aku sumpah. Kau bahkan bisa menipuku tentang namamu. Apalagi yang bisa kupercaya darimu? Ben, bukankah kau takut aku akan menipu uangmu? Sesuai keinginanmu. Siapkan setengah dari harta keluargamu. Mari kita cerai. Sudah lama aku bilang dia bukan orang baik. Dengar ya, kalau dia kali ini tidak berlutut dan memohon padamu, jangan maafkan dia. Aku tidak akan maafkan dia. Bukankah dia kira aku mau uangnya? Aku memang mau. Aku mau setengah dari hartanya. Aku juga mau setengah dari toilet rumahnya. Iya. Lihat nanti, Hani itu mau sama dia lagi atau tidak? Mungkin. Dia ambil akad cerai di pagi hari. Sore harinya dia sudah ambil surat nikah sama Hani. Gawat. Kau tidak benar-benar jatuh cinta padanya, kan? Tenangkanlah dirimu. Kau ini Lia yang tidak terkalahkan. Kau tidak bisa berpikir seperti itu. Oke? Istriku. Hei, istriku. Lia, aku beritahu padamu. Harta boleh kuberikan padamu. Tapi cerai tidak mungkin. Kau tidak setuju, juga tidak ada cara lain. Jika pisah selama 6 bulan, aku bisa memohon secara sepihak. Aku sudah siapkan barang bawaan. Hei, sekarang sudah larut malam. Tidak aman bagimu sendirian di luar sana. Aku tidak izinkan. Siapa bilang aku yang pergi? Ini barang bawaanmu. Apa? Ibu, maafkan saja ayah. Ibu, kami tidak mau berpisah dengan ayah. Kalau begitu, kalian berdua bisa pergi dengannya. Ibu, kalau orang dewasa melakukan kesalahan, anak-anak tidak salah. Ibu paling mencintai kami. Kau hanya tidak suka ayah. Kalau begitu, kau buang ayah dan besarkan kami saja. Ada jutaan ayah di dunia. Kita bisa ganti setiap hari. Ibu, jika kau tidak meninggalkanku, aku dan Wina akan berbakti padamu seumur hidup. Sudahlah. Cepat pergi mandi dan tidur. Besok masih mau sekolah, kan? Bukankah aku tidak perlu pergi lagi? Halo, apakah ini satpam? Ada orang asing di rumahku yang tidak mau pergi. Tolong datang urus dia. Wozi! Ayo. Ibu, menurutku marga Asta ini terlalu sial. Kelak aku akan mengikuti marga ibu saja. Oke. Namaku itu Wina Tanu. Baik, Wozi Tanu dan Wina Tanu. Istriku, apakah ada sabun cuci piring? Tuan Ben, apakah aku melakukan kesalahan bulan ini? Kau tidak salah. Hanya penyakitnya yang kambuh. Jangan rebut tugas Bibi Sri. Cepat lepas celemek itu dan rapikan dirimu. Dan ku dengar kampus Lia mengadakan acara amal alumni hari ini. Lia juga ada di sana. Kalau kau pergi, mungkin bisa menemuinya. Kalau pergi, aku akan tekan cerai. Aku tidak akan pergi. Lia, di sini. Kakak. Lia, kau kan sudah dikeluarkan. Kenapa berani sekali datang? Kenapa aku tidak berani? Kualifikasimu untuk masuk dulu semuanya dibeli dengan uang. Kau selalu gagal dalam ujian. Kalau bukan ayahmu yang menyumbang gedung ini,
Takutnya kau masih belum lulus. Di kampus siapa yang tidak tahu tentang plagiarismemu? Kau masih berani datang. Aku tidak menjiplak. Aku juga tidak perlu membuktikan kebenaran. Malahan kau, karya kelulusanmu, memakai sol CL dan badan sepatu Jimmy Choo. Kulihat, hanya tali sepatunya yang kau ikat sendiri. Kau yang pandai bicara. Nanti kalau tidak ada yang membeli karyamu, apa kau masih bisa sombong? Nona Lia, tidak disangka kau juga di sini. Kudengar kau akan bercerai. Iya, kau pungut saja. Benda yang tidak kuinginkan. Desainer peserta lelang amal ini dipersilakan berdiri di depan panggung dengan karyanya. Dan sebelum pelelangan, mari kita undang dulu tamu utama hari ini. CEO Grup Asta, Ben. Astaga, itu Ben. Aslinya dia kelihatan begitu tampan. Kenapa Ben datang ke kampus kita? Kudengar dia dan Hani pernah menikah sebelumnya dan mempunyai sepasang anak kembar. Kemungkinan dia akan datang untuk mendukung Hani. Masih mendukung mantan istri setelah cerai. Ini mungkin cinta sejati. Selanjutnya, karya yang akan kita lelang adalah karya nomor 12. Silakan beri penawaran. 1,6 miliar, 2 miliar, 2,4 miliar, 3 miliar. 3 miliar! Selamat kepada Tuan, karena telah memenangkan lelang karya nomor 12 dengan 3 miliar. Ini juga merupakan karya desainer Sani. Selanjutnya adalah penawaran untuk karya nomor 7. Ini adalah karya dari Ibu Lia. Namanya sepatu pernikahan yang dibuang. Itu berarti kebebasan dan kelahiran kembali. Nama yang sangat unik. Dan sekarang mari kita mulai penawarannya. Tidak ada yang menawar? Dan apakah karya ini tidak akan terjual hari ini? 200 miliar. Aku hitung mundur. 3, 2, 1. Selamat kepada Pak Ben. Selamat juga untuk Bu Lia. Apa ada yang ingin disampaikan, Pak Ben? Aku menawar sepasang sepatu pernikahan ini. Karena menurutku Bu Lia adalah desainer terbaik. Pak Ben, tapi dia pernah menjiplak karya mantan istrimu. Masalah plagiarisme sepenuhnya salah. Ini kesalahan besar dalam kerja Grup Asta. Dengan ini, aku minta maaf kepada Bu Lia atas ketidakadilan yang dialaminya selama ini. Kedepannya, Grup Asta akan terus mendukung perjalanan Bu Lia sebagai seorang desainer dan menggunakan dana 200 miliar untuk mendirikan beasiswa atas nama Bu Lia. Untuk mendorong munculnya lebih banyak desainer hebat. Kalau ada yang keberatan, aku akan menyelidiki apa yang terjadi saat itu. Ada suami yang hebat dan berkuasa, bukankah itu cukup bagus? Masih belum telat bagimu untuk menyesal karena telah menceraikanku. Apa kau sangat bangga? Kau merasa sudah menolongku? Apa kau pernah berpikir? Kalau bukan kau, 5 tahun di hari ini, apa aku akan ketakutan di lokasi lelang dan menunggu orang menyelamatkanku? Aku akui aku menyukai Bob. Tapi kau adalah Ben. Lia! Kakak, kau sudah kembali. Aku akan kembali untukmu. Kakak, jangan bercanda. Tidak apa. Kak, ku traktir kau makan ya. Lain kali saja, biar kau antar pulang. Aku yang akan mengurus istriku. Bukan, kau. Ku hitung sampai 3. Turunkan aku. 3, 2, 1. Lepaskan aku. Aku akan teriak kalau tidak kau lepaskan. Apa yang kuteriakan? Pokoknya ada 100 cara bagi pria untuk membuka wanita. Bukan apa yang kau lakukan. Jangan bergerak. Kenapa makin bengkak? Ku ambilkan es batu untuk kompres. Tidak ada es di rumah. Aku akan beli di luar untukmu. Yang bisa kubeli hanya es loli, tapi harusnya cukup dipakai. Hari ini katamu kau tidak suka Ben. Tapi waktu aku kembali ke rumah Ben, aku sibuk mencuci piring di dapur setiap hari. Setelah cuci piring, aku pergi mengepel lantai. Setelah mengepel lantai, aku pergi menggantung pakaian. Aku mengambil alih pekerjaan babysitting setiap hari. Waktu tidak ada kerjaan, aku hanya berbaring dan memikirkanmu. Aku ingin membelanjakan uang untukmu. Tapi, aku khawatir kau bilang boros. Aku sudah bukan Ben lagi. Aku Bob. Aku juga hanya ingin berada di sisimu. Bisakah kita tidak cerai?
Bisakah kau mencintaiku dengan baik? Apa maksud lampu ini? Menertaui masa depan pernikahanku yang suram. Itu karena kau tidak bayar tagihan listrik. Dia, aku akan bayar sekarang. Bayar nanti saja. Kau sudah memaafkanku. Nanti baru dibahas. Kak Wozi, ada apa? Wina, kau akan segera menjadi kakak. Lia, ini hadiah pertemuan dari ibu. Ini terlalu banyak. Tidak bisa kuterima. Lia, terima saja. Kondisinya buruk dan sudah menikah untuk kedua kalinya. Intinya, dia penuh dengan kebiasaan buruk. Aku sungguh tidak bisa berpikir. Selain uang, apa yang bisa kuberikan padamu? Sebelumnya dia pura-pura miskin. Kalian hanya daftar pernikahan tanpa mengadakan pesta. Kau dirugikan. Aku sudah memutuskan untuk adakan pernikahan termegah untuk kalian berdua. Entah kapan, waktu yang tepat untuk bertemu dengan orang tuamu. Aku sudah lama putus hubungan dengan mereka. Mulai sekarang, kami adalah orang tua kandungmu. Ya. Baik, ayah, Ya. ibu. Laporan terbaru, CEO Grup Asta dan Lia akan menggelar pernikahan termegah abad ini. Putriku, jadi seperti ini. Karena kau, aku akan membuat perhitungan. Kakak, kau mimisan lagi. Aku beritahu ibu. Jangan pergi, ibu sedang sibuk dengan pesta. Jangan ganggu dia. Ayah dan ibu menikah, kita harus kasih berapa? Kita kan tuan rumah, tidak usah memberi hadiah. Kita dari pihak ibu, bisa dianggap keluarga mempelai wanita, tentu harus kasih amplop Apa merah. kau senang ayah dan ibu menikah? Tentu saja senang. Aku juga senang. Kak Wozi, ibu, Kak Wozi pingsan. Wozi, Bagaimana? diagnosa awal adalah leukemia. Masih harus menunggu laporan detail dari dokter. Sudah ada hasilnya. Ini leukemia limfoblastik akut. Wozi biasanya sangat lincah. Kenapa bisa sakit? Aku akan membawamu melakukan pencocokan sumsum tulang dulu. Aku juga akan hubungi rumah sakit lain untuk meminta mengawasinya. Haruskah aku membawa Wina kemari? Peluang keberhasilannya akan lebih tinggi. Bagaimana? Pencocokannya tidak berhasil. Tidak ada kabar dari bank sumsum tulang. Kalau begitu, apa ada cara lain? Tentu saja ada. Kau menikahiku, kita punya anak. Gunakan darah tali pusat untuk selamatkan Jangan Wozi. harap. Pak Jason, bagaimana menurutmu? Cara yang dia sebut. Cara yang paling memungkinkan saat ini. Aku tidak akan menikah dengan siapapun. Terutama kau. Kau tidak perlu buru-buru membalasku. Kau bisa memikirkannya. Hanya saja entahlah, apakah anak itu bisa menunggu. Katamu hubungan darah itu tidak penting kan? Jadi bisakah kau punya bayi yang menyelamatkan anaknya? Tapi Wozi bukanlah anak kandungmu. Apa harus dilakukan jika rahasianya terbongkar? Tidak masalah jika tidak cocok. Bukankah Wina dan Wozi bersaudara? Mereka juga tidak cocok. Kau mencariku begitu tergesa-gesa, sepertinya kau sudah ambil keputusan. Mari kita buat bayi tabung. Ini bukan bisnis. Tidak ada tawar-menawar. Aku hanya menerima kau menikahiku. Entah kau mau uang atau saham. Asal kau katakan nilainya, aku akan berikan padamu. Aku mau kau. Ibu, aku ngantuk. Aku mau tidur. Sayang ngantuk ya? Tidurlah ya sayang. Ibu bacakan dongeng untukmu. Ceritakan kisah seekor kecebong kecil yang mencari ibunya. Suatu hari, kecebong melihat induk bebek dan anak-anaknya berenang di air, di air, di air. Pada akhirnya,
Kecebong pun menemukan ibunya. Bagaimana kabar Wozi? Selalu mengantuk. Aku tanya apa dia merasa kesakitan. Dia bilang tidak. Dia terlalu dewasa. Dilihat dari jumlah sel darah putihnya, dia tipe berisiko tinggi. Risikonya relatif tinggi, jadi kalian harus segera ambil keputusan. Bukankah ini semakin dingin? Aku akan bawakan beberapa pakaian. Nanti lanjut lagi. Aku ingat 5 tahun lalu. Kita sudah putuskan hubungan. Minggir. Ada apa? Kau mau pergi berkencan dengan suami kayamu? Kenapa kau hidup dengan baik? Kaki putriku malah patah dan menjadi gila serta bodoh. Dia bahkan tidak bisa bicara jelas. Semua ini gara-gara kau. Jadi, apa mau kalian? Kau harus beri kami 60 miliar. Kalau tidak, takkan kulepaskan. Pergi tidurlah. Dalam mimpi datangnya lebih cepat. Tunggu. Tidak bisa bicara seperti itu. Hah? Kau sudah mau menikahi keluarga kaya. 60 miliar tidak seberapa, kan? Vivi, dia sudah tidak bisa menikah lagi. Kami harus merawatnya seumur hidup. Bukankah kau yang harus menanggungnya? Dengarkan. Aku tidak akan beri kalian 1 sen pun. Tidak pernah terpikir untuk menikah dan jadi kaya. Kalau kalian tidak pergi, aku akan lapor polisi. Baik, aku sudah tahu. Terima kasih. Sebaiknya kamu tanda tangani surat cerai ini. Sulit bagi kita untuk bertahan sampai sekarang. Aku tidak setuju. Tidak ada yang lebih penting daripada nyawa anak. Aku tidak akan menyerah sampai saat terakhir. Apa langkah terakhirnya? Kau tega melihatnya menderita seperti ini? Bukannya kau tidak tahu karakter Hani? Bagaimana kalau dia ingkari janjinya? Bagaimana kalau dia tepati janjinya? Lia, tenang dulu. Segalanya tidak seburuk yang kukira. Bagaimana baru bisa dianggap buruk? Beritahu aku. Melihat seluruh tubuhnya dipasangi selangkah. Ibu, kalian sedang bicara apa? Tidak apa-apa. Wozi dan Wina akan segera berulang tahun, kan? Ayah dan ibu sedang membahasnya bagaimana merayakannya. Kau mau pilih tema Ultraman atau Iron Man? Aku mau tema putri, karena Wina adalah seorang putri. Ibu juga seorang putri. Kau selamanya adalah pangeranku. Hari ini ulang tahun siapa? Wah, aku juga. Wozi Wina, buat permohonan dan tiupilin bersama. Aku berharap segera tumbuh dewasa. Kak Wozi bilang kalau aku berumur 18 tahun akan membawaku ke bar dan minum. Aku harap setiap orang memiliki kehidupan selanjutnya. Di kehidupanku selanjutnya, aku mau memilih Lia menjadi ibuku. Ibu, kau akan memilihku, kan? Ibu akan mencintaimu selamanya. Ayo lihat, ini adalah hadiah untuk Putri, dan ini adalah hadiah Ultraman. Untuk siapa? Punyaku. Kita tiupilin dulu, oke? Ibu juga ada hadiah untuk kalian. Ada di mobil. Aku akan ambil. Ini dia yang kucari. Ini hari ulang tahun anakku. Ku beritahu padamu, kau jangan paksa aku main tangan. Lia, hari ini kesempatan terakhirmu. Video CCTV 5 tahun lalu, kau diberi obat dan dibawa ke hotel ada padaku. Kalau Ben tahu kau pernah hamil dan melahirkan anak kembar, menurutmu masih bisa menikah dengan keluarga kaya? Aku sekarang sedang khawatir tidak bisa bercerai. Baik. Oh, sampai kapan kau keras kepala? Asisten Son. Dia menyuruh orang membatalkan makan malam. Impianmu untuk menikah dengan keluarga kaya akan hilang. Sudah selesai? Apa kau sekarang sangat menyesal sudah menikahi barang bekas? Aku tidak peduli dengan masa lalu Lia. Karena yang kucintai adalah orangnya. Sepertinya, pelajaran terakhir belum cukup. Pengawal, aku tidak ingin melihatmu lagi. Tunggu! Apa-apaan ini? Kau suruh asisten Zon
Batalkan pernikahan saja. Aku menemukan satu hal. 5 tahun yang lalu, waktu kau diberi obat dan dibawa ke Hotel Lily, aku juga kebetulan di sana. Dan merasa yang berhubungan denganku pada saat itu adalah Hani. Seharusnya itu kau. Aku? Pak Ben, ini laporan tes DNA-nya. Laporan tes DNA. Kau, Woji, dan Wina. 99,99%. Bukankah kata orang tuamu, kau melahirkan anak kembar? Anak kembar itu adalah Woji dan Wina. Maksudmu, Wozi dan Wina adalah anak kandungku? Aku akan membantumu mencari tahu apa yang terjadi. Tidak seorang pun bisa menindasmu lagi. Bagaimana dengan Wozi? Ada apa denganmu? Mungkinkah kau hamil karena malam itu? Para tamu yang terhormat, mari undang pengantin cantik kita untuk masuk. Mana kakakmu? Kata ibu Kak Wozi sudah berubah menjadi malaikat. Bisakah kau menikahiku, Nani? Woji, jangan pikir kau sudah sembuh, ayah tidak berani memukulmu. Cepat berikan cincinnya. Hei, Woji! Hei, Bob! Jangan pukul dia! Sudah, jangan berkelahi. Diana mengompol. Semoga kau menemukan cinta dan keindahan setelah mencari di mana-mana. Semoga kau punya rumah untuk dituju dan ada yang menunggumu. Ada makanan untuk dimakan, ada lampu yang menunggu kepulanganmu.